Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya Muhammad Adib Satya Nagara dari Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi semester 4, kelas pagi B. Akan mempresentasikan atau kurang lebihnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi mengenai ekuitas pemegang saham atau stockholder equity pada laba ditahan, yang mana video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan 2. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa tonton video ini sampai selesai ya. Baik, berkaitan dengan materi yang kita bahas kali ini, yaitu mengenai ekuitas pemegang saham pada laba ditahan, dapat kita ketahui bahwa ekuitas pemegang saham itu merupakan kontribusi kumulatif bersih oleh pemegang saham ditambah laba ditahan. Nah, berarti ekuitas pemegang saham itu sama dengan aset bersih, yaitu selisih aset dan liabilitas. Dari pengertian yang saya sebutkan tadi, dapat kita tarik bahwa ekuitas pemegang saham itu terdiri dari yang pertama yaitu modal saham, yang kedua yaitu tambahan modal di store, dan yang ketiga itu laba ditahan atau retained earnings. Untuk modal saham dan tambahan modal di store itu merupakan modal kontribusi. Dan untuk penjelasan mengenai modal saham itu sendiri, yaitu ekuitas pemegang saham dalam suatu perusahaan itu pada umumnya terdiri dari sejumlah besar unit atau lembar saham, dan untuk setiap kepentingan pemilik perusahaan itu bisa diwakili oleh jumlah lembar saham yang dimilikinya, dan setiap saham itu memiliki hak serta keistimewaan tertentu yang hanya dapat dibatasi oleh kontrak khusus pada saat saham tersebut diterbitkan. Kemudian yang kedua yaitu tambahan modal di store, dengan catatan bahwa jika perusahaan menambah modal lagi. Untuk penjelasannya yaitu modal di store merupakan total jumlah yang di store ke modal saham yang berasal dari para pemegang saham. Kemudian yang ketiga yaitu laba ditahan atau retained earnings. Apa sih itu? Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham itu akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuannya itu laba ditahan menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan disajikan di sebelah pasifa, yaitu di kewajiban dan ekuitas. Laba ditahan itu bisa menjadi bagian dari modal perusahaan atau ekuitas perusahaan, yang mana laba tersebut bisa digunakan kembali oleh perusahaan. Istilahnya itu bisa diputar kembali. Mungkin terbesit sebuah pertanyaan ya, kan salah satu tujuan perusahaan itu adalah menghasilkan laba ya. Namun ketika laba telah didapatkan atau diperoleh, kenapa kok ada sebagian atau seluruh laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham? Padahal kan laba tersebut sudah bersih, sudah nggak kotor lagi, kenapa kok masih ada yang ditahan? Nah, tujuan adanya laba ditahan itu salah satunya itu untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan tersebut. Untuk lebih detailnya lagi, laba ditahan itu bisa digunakan untuk yang pertama untuk pengembangan usaha, yang kedua pembayaran utang, yang ketiga membiayai kegiatan operasional perusahaan. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama tadi pengembangan usaha untuk mengembangkan bisnis perusahaan, atau ketika
ada perusahaan yang ingin melakukan ekspansi bisnis, misal mau membangun pabrik baru, membeli mesin baru, ataupun hal-hal yang lain berkaitan dengan ekspansi bisnis. Pastinya itu butuh dana kan, dan dananya itu nggak sedikit. Nah, dalam istilah umum itu dikenal dengan capital expenditure atau pengeluaran modal. Nah, dengan adanya laba ditahan ini atau return earning ini, itu perusahaan bisa menggunakannya sebagai pembiayaan atau bisa digunakan untuk membiayai pengembangan usahanya. Tidak hanya perusahaan mengandalkan dana dari luar saja, jadi bisa menggunakan laba ditahan untuk mengembangkan usahanya. Terus yang kedua itu ada pembayaran utang, terutama utang di sini yaitu utang yang jangka panjang ya, dan yang nominalnya juga cukup lumayan besar. Misal utang tersebut mau jatuh tempo nih, dan perusahaan pasti butuh dana lah untuk membayarnya. Nah, dengan adanya laba ditahan, utang tersebut bisa segera dibayarkan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu yang ketiga itu bisa untuk membiayai kegiatan operasional. Laba ditahan akan mendukung kegiatan operasional perusahaan tentunya. Perusahaan yang sedang tumbuh berkembang akan selalu membutuhkan dana yang besar untuk membiayai kegiatan operasionalnya yang semakin kompleks tentunya. Nah, dengan menggunakan laba ditahan, perusahaan tidak membutuhkan uang atau dana dari sumber lain, misal sumber dana dari luar untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya laba ditahan atau faktor-faktor yang bisa menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah yang pertama itu yang menaikkan laba ditahan. Di antaranya itu ada laba bersih, terus penyesuaian periode sebelumnya, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, dan yang ketiga yaitu penyesuaian akibat kuasi organisasi. Untuk laba bersih sendiri penjelasannya semakin tinggi laba bersih tentunya kemungkinan laba ditahan pun juga akan tinggi juga. Kemudian untuk faktor yang menurunkan laba ditahan, di antaranya itu ada rugi bersih, kemudian penyesuaian periode sebelumnya, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, dividen, dan beberapa transaksi saham treasury. Untuk rugi bersih sendiri penjelasannya kebalikan dari laba bersih ya. Rugi bersih tentunya akan mengurangi jumlah laba ditahan. Dan untuk penjelasan dari dividen ini kan kebalikannya dari laba ditahannya. Kalau dividen berarti laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Nah, penentuan jumlah dividen ini didasarkan atas akumulasi laba yang diperoleh dan sesuai dengan hasil keputusan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Namun apakah dividen itu dibagikan atau tidak itu semua tergantung dari kebijakan dividen perusahaan tersebut. Dividen tidak selalu dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham. Hal itu tergantung dari kondisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Pembagian dividen sendiri itu akan diambilkan dari laba ditahan perusahaan. Jadi ketika perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen apapun bentuknya, laba ditahan pasti akan berkurang. Nah, kemudian adapun jenis-jenis dari dividen itu sendiri. Dividen itu ada yang pertama itu ada dividen tunai. Dividen tunai itu merupakan dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai.
Kemudian ada dividen properti, biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga dividen scrip atau bisa disebut dividen hutang, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada itu tidak cukup. Kemudian yang selanjutnya itu dividen likuidasi. Dividen ini sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Untuk yang selanjutnya itu dividen saham. Dividen ini merupakan dividen yang tidak mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan. Nah, sedangkan dividen yang lainnya itu mengurangi total ekuitas pemegang saham. Hal ini bisa terjadi karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung maupun di masa depan. Jika dividen saham diumumkan, maka perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada setiap pemegang saham. Nah, adapun dividen saham ini terdiri dari dua ukuran yaitu dividen saham kecil, merupakan dividen saham yang kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan dan dicatat pada nilai pasar wajar. Kemudian ada dividen saham besar, merupakan dividen saham yang lebih besar, yaitu antara kisaran 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dan dicatat pada nilai nominal. Kemudian untuk faktor yang terakhir yang bisa menurunkan laba ditahan yaitu beberapa transaksi saham treasury. Untuk penjelasan dari saham treasury itu sendiri, saham treasury merupakan saham yang ditarik dari peredaran atau dibeli kembali oleh perorangan tersebut. Nah, adapun untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai laporan ekuitas pemegang saham. Nah, dalam membuat laporan ekuitas pemegang saham biasanya disajikan dalam format yang pertama itu ada saldo pada awal periode, kemudian ada penambahan ataupun pengurangan saldo, kemudian yang terakhir ada saldo pada akhir periode. Nah, itulah format penyajian dalam laporan ekuitas pemegang saham. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada suatu hal yang membuat kalian masih bingung. Kalian bisa cari-cari referensi yang lain yang mungkin bisa membantu kalian dalam memahami materi ini, dan kalian bisa perdalam lagi secara lebih lanjut lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.